Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilindungi oleh Ide Sang Yang Widi-Wase, dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menghindari keramaian, jaga jarak pada aktivitas anak sehari-hari. Nah, yang paling penting adalah anak-anak masih tetap semangat dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelum Ibu lanjut ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan anugerah dari Ide Sang Yang Widi-Wase dan berjalan dengan baik. Dengan doa Om Awignamastu Namo Sidam Om Sidirastu Tatastu Swahu. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan mengecek kehadiran anak-anak. Caranya adalah ketik nama anak-anak, nama lengkap di WA grupnya dan diisi kata hadir. Kemudian kirim kembali ke WA grup. Ya, sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar 1, siapa yang tahu gambar tentang apa ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang menolong seorang ibu untuk menyeberang jalan. Nah, lihat bagaimana kondisi ibu tersebut. Ibu tersebut memegang, di tangannya itu memegang alat bantu. Ibu ini dalam keadaan sakit, sehingga anak tersebut ingin membantu ibu ini untuk menyeberang jalan agar ibu ini bisa selamat sampai di tujuan. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku yang baik. Sekarang coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar orang yang sedang berkelahi. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak berkelahi, bagaimana akibatnya? Apa yang terjadi? Ya, kalau anak-anak berkelahi, yang terjadi adalah badan menjadi sakit, ada luka, ada lebam karena bekas pukulan dari lawannya. Terus, apakah masalah bisa selesai dengan berkelahi? Tidak, masalah tetap ada. Nah, yang didapat hanya luka-luka yang tadi. Nah, dengan berkelahi ini, bukan teman yang anak-anak dapat, malahan mendapatkan musuh. Jadi, berkelahi ini tidak baik dilakukan. Gambar yang ketiga. Siapa yang tahu gambar anak sedang apa ini? Gambar yang ketiga ini adalah gambar seorang anak yang sedang membuang sampah secara sembarangan. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, akibatnya sampah tersebut akan berserakan, mengotori jalan, karena anak ini berada di pinggir jalan. Selain itu, juga akibat sampah tersebut akan ada bau busuk yang menyengat. Karena bau busuk itu, lalat jadi berterbangan. Kemudian
lalat hinggap di sampah yang bau itu. Lalu hinggaplah dia di makanan anak-anak. Ketika anak-anak memakan makanan tersebut, nah, perut anak-anak akan menjadi sakit karena memakan makanan yang kotor. Nah, itulah akibatnya kalau anak-anak membuang sampah sembarangan. Ini adalah perilaku yang tidak baik. Bagus. Gambar yang selanjutnya adalah gambar yang keempat. Gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar anak yang memberikan bantuan kepada seorang nenek yang mengalami kesusahan. Nah, bantuan yang diberikan oleh anak tersebut harus didasari dengan rasa yang tulus. Bantuan ini sangat berguna anak-anak untuk menyambung hidup nenek tersebut karena akan dia pakai untuk membeli makanan misalnya dan membeli barang yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh dari perilaku yang baik. Nah, dari keempat gambar tersebut, gambar mana saja yang anak-anak pilih? Ya, bagus. Gambar yang dipilih adalah gambar yang nomor 1 dan gambar yang keempat. Karena pada kedua gambar tersebut mengajarkan agar anak-anak berperilaku yang baik, suka menolong, peduli terhadap orang lain, seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Trikaya Parisuda. Nah, untuk lebih memahami tentang materi pelajaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini, Ibu akan mencontohkan sebuah lagu, yaitu tentang Trikaya Parisuda. Nah, anak-anak nanti bisa menirukan atau menyanyikan lagu tersebut. Nanti liriknya akan Ibu kirim di WA grup kita. Lagunya seperti ini. Trikaya Parisuda, manacika wacika kaika, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat pun yang baik. Trikaya Parisuda, Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Nah, dari lagu tersebut dapat kita ambil isinya atau kita petik isinya adalah mengenai ajaran Trikaya Parisuda dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Karena pada ajaran agama Hindu kita diajarkan untuk selalu berperilaku yang baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian Trikaya Parisuda. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Trikaya Parisuda. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh bagian Trikaya Parisuda. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengamalkan perilaku Trikaya Parisuda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata tri yang artinya tiga, kaya yang artinya perbuatan, dan parisuda yang artinya suci.
Jadi, Trikaya Parisude itu artinya 3 perilaku yang harus disucikan. Nah, adapun pembagian-bagian dari Trikaya Parisude itu antara lain, yang pertama adalah Manacika Parisude. Yang kedua, Wacika Parisude. Yang ketiga, Kayika Parisude. Sampai di sana ada pertanyaan? Kan anak masih semangat? Nah, untuk lebih semangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Semangat. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali materinya. Coba lihat gambarnya ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah orang sedang di atas samping kepalanya itu ada tanda tanya. Artinya itu orang yang sedang berpikir. Apa yang dia pikirkan? Nah, sesuai dengan yang akan kita bahas sekarang, yaitu Manacika Parisuda, yang artinya berpikir yang baik. Nah, berpikir yang baik. Ajaran Manacika Parisude ini mengajarkan pada kita untuk selalu berpikir hal-hal yang baik. Misalkan saja berpikir yang baik tentang teman. Yang kedua, tidak berpikir buruk tentang orang lain. Orang lain di sini dalam artian seperti teman, keluarga, dan lain sebagainya. Terus, tidak iri kepada orang lain. Nah, anak-anak tidak boleh iri. Selalu mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, tidak suka marah tanpa alasan. Nah, siapa yang di sini suka marah? Nah, kalau marahnya itu tidak boleh asal sembarangan marah tanpa alasan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak bisa dikasih tahu. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak harus bisa menahan amarah tersebut. Nah, apa yang kita lakukan supaya dapat berpikir yang baik? Nah, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan sembahyang. Mohon kepada Ide Sang Hyang Widi agar diberikan keselamatan misalnya. Karena dengan sembahyang, pikiran akan menjadi tenang. Maka anak-anak bisa berpikir yang baik. Kita lanjutkan bagian-bagian Trikaya Parisude yang kedua, yaitu Wacika Parisude, yang artinya adalah berkata yang baik. Nah, berkata yang baik di sini dalam artian tidak berkata yang kasar. Kita sebagai makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk ciptaannya yang lain, hendaknya harus berkata yang baik. Karena dalam ajaran agama Hindu kita ada ajaran Tatwam Asi, yaitu aku sama dengan kamu. Kita harus saling menghormati. Nah, salah satu jalan untuk menghormati adalah dengan berkata yang baik dan sopan.
Bagian-bagian trikaya parisude yang ketiga adalah kaike parisude, yang artinya berbuat yang baik. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh anak ini. Ketika temannya ada yang jatuh, anak ini berusaha untuk menolongnya agar temannya ini tidak kesakitan, tidak menangis. Nah, menolong teman harus didasari dengan rasa yang tulus. Jadi, anak-anak tidak boleh menolong teman ingin mendapatkan imbalan. Nah, kalau sudah menolong dengan tulus, maka yang akan anak-anak dapat adalah hidup anak-anak ini akan menjadi bahagia atau kebahagiaan. Nah, kita lanjutkan dengan contoh-contoh trikaya parisude. Contoh yang pertama itu adalah manacike parisude. Nah, anak-anak, siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar uang. Kira-kira kalau anak memiliki uang sebanyak itu mau diapakan ya uangnya? Ya, bagus. Ada yang mau dibelanjakan, ada yang mau ditabung, ada yang disumbangkan, ada yang bertani dunia. Nah, dari contoh yang sudah anak sebutkan tadi, itu adalah contoh dari anak yang berpikir yang baik. Seperti tadi disebutkan, salah satu contohnya adalah bertani dunia, memanfaatkan uang tersebut tidak hanya berguna untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang lain. Nah, ini sudah mengamalkan ajaran manacike parisude, yaitu berpikir yang baik. Selanjutnya, contoh yang kedua itu adalah contoh wacike parisude. Nah, di sini terlihat dua anak sedang berbicara. Nah, anak-anak dapat menghormati temanmu dengan cara berbicara yang baik atau berbicara yang sopan. Jangan sekali-kali anak-anak berbicara yang kasar, nanti akan dijauhi oleh teman. Teman tidak akan suka bergaul dengan anak-anak yang berbicara yang kasar. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah gambar seorang anak dengan ibunya. Anak ini mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena sudah diberikan makanan. Nampak anak tersebut sangat gembira sekali karena mendapatkan makanan dari ibunya, bahwa masakan ibunya itu sudah pasti enak. Ya, sama seperti ibu anak-anak. Masakan ibu anak-anak bagaimana? Pasti enak tentunya ya. Nah, selanjutnya adalah gambar anak yang bertemu orang lain. Nah, kepada orang lain, anak-anak wajib untuk mengucapkan salam. Nah, salam yang dilakukan adalah salam dengan berbicara yang baik. Seperti contohnya, anak-anak dapat mengucapkan salam Om Swastiastu, Bapak atau Ibu. Nah, itu salah satu contoh berbicara yang baik kepada orang lain. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Ibu anggap anak-anak sudah mengerti. Sekarang kita lanjutkan. Contoh yang ketiga yaitu tentang kaike
Parisude. Yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang merawat tumbuhan. Caranya dia merawat adalah dengan memberikan pupuk agar nanti tumbuhannya ini atau tanamannya ini dapat berbuah, dapat tumbuh dengan subur. Ini adalah contoh perbuatan yang baik ya, yang dilakukan oleh anak ini. Yang kedua adalah gambar dua orang anak sedang memberi makanan untuk kucingnya. Kucingnya ini adalah hewan yang dia pelihara di rumah. Nah, kalau anak-anak punya binatang peliharaan seperti yang dilakukan oleh dua anak ini, anak-anak harus memberikan dia makan. Kalau tidak diberikan makan, dia akan kelaparan, nanti sakit, terus mati. Apakah anak rela kalau binatang peliharaannya itu nanti mati? Ya, sudah tentu tidak ya. Makanya, sayangilah binatang peliharaanmu dengan memberikan dia makan dan minuman. Ini juga termasuk contoh berbuat yang baik. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar dua orang anak sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Anak-anak pernah jatuh dari sepeda? Bagaimana rasanya? Pasti sakit ya? Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh anak ini, sehingga untuk berdiri saja dia tidak mampu. Dua orang temannya ini berusaha untuk menolongnya atau membangunkannya agar dia bisa berdiri. Kalau kakinya luka, segera diobati agar lukanya itu cepat sembuh. Ini juga termasuk perbuat yang baik. Yang terakhir adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar sedang bersih-bersih di rumah atau sedang ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan debu, ada yang menulis juga. Nah, ini adalah berbuat baik, bergotong royong di rumah, membersihkan rumah agar rumah yang anak-anak tempati itu menjadi bersih, sehingga anak-anak menjadi nyaman berada di rumah. Nah, sampai di sana pembelajaran kita. Apakah ada yang tidak dimengerti atau ada yang anak-anak tanyakan? Ya, kalau tidak, Ibu akan lanjutkan dengan kesimpulan. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, Trikaya Parisude artinya 3 perilaku yang baik atau disucikan. Yang kedua, bagian-bagian Trikaya Parisude antara lain Manajika Parisude, Wacika Parisude, dan Kayika Parisude. Yang ketiga, Trikaya Parisude mengajarkan kita untuk selalu berperilaku yang baik. Nah, nasihat untuk hari ini adalah perbuatan baik akan tetap hidup meskipun orangnya sudah tiada. Jadi, anak-anak harus senantiasa berbuat baik sampai sepanjang hidup kita. Nah, untuk tugasnya pada pagi hari ini adalah anak-anak silakan buka WA grupnya. Ibu sudah kirimkan soalnya, nanti anak-anak jawab di buku latihannya, kemudian hasil jawaban anak-anak difoto dan dikirim di WA grupnya. Nah, untuk keterampilan Ibu ambil dari contoh Kayika Parisude.
yang kita bahas tadi, yaitu tentang memelihara hewan peliharaan di rumah atau memberi makan hewan peliharaan. Anak-anak di rumah pastinya mempunyai hewan peliharaan. Nah, tugas keterampilannya adalah anak-anak menggambar hewan peliharaan yang anak-anak punya di rumah. Kemudian hasil gambarnya difoto dan dikirim di WA grupnya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ibu harap anak-anak mampu mengamalkan ajaran Trikaya Parisude pada kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan lanjutkan mengenai dampak perilaku dari Trikaya Parisude. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan akhiri dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak.